Kabut membumbung tinggi ler. Gelap sekali. Hari Rabu 11 November 2025. Guguran lava yang dari Gunung Semeru sudah nyampe bawah Geladak Merah. Gunung Semeru kembali menunjukkan kekuatan alaminya pada 20 November 2025. Letusan besar terjadi sejak malam sebelumnya ketika kolom abu menjulang hingga 2 km di atas puncak Jonggring Saloko, disertai luncuran awan panas yang melesat cepat menuju wilayah Besuk Kobokan. Letusan ini menjadi salah satu yang paling kuat dalam beberapa tahun terakhir dan langsung membuat aktivitas manusia di sekitarnya lumpuh total. Banjir datang. Geladak Merah. Suasana yang awalnya tenang berubah drastis menjadi kepanikan ketika langit mendadak menggelap oleh abu yang turun seperti hujan pasir. Dampak paling besar terasa di wilayah Kabupaten Lumajang, terutama desa-desa yang berada di lereng tenggara gunung. Desa Supiturang, Kajar Kuning, Curah Kobokan, Oro-Oro Ombo, Dusun Umbulan hingga Dusun Sumbersari menjadi daerah yang mengalami kerusakan paling parah. Hampir seluruh permukaan desa-desa ini tertutup material vulkanik berwarna abu-abu kecoklatan. Lebih dari 200 rumah rusak, beberapa di antaranya rata dengan tanah akibat terjangan awan panas yang suhunya bisa mencapai ratusan derajat. Fasilitas umum seperti musola, sekolah dasar, dan jembatan penghubung juga mengalami kerusakan berat. Ini sobat, ini lavanya ngamuk ke sawah-sawah warga ini. Oh, ini terus sampai ke barat ini ya. Penduduk setempat menggambarkan momen erupsi itu sebagai sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sukarni, warga Dusun Umbulan, menuturkan bagaimana detik-detik awan panas datang begitu cepat. Suara gemuruh keras terdengar dari arah gunung, disusul kepulan asap kelabu tebal yang meluncur menuruni lereng. Langit langsung gelap, saya hanya bisa memeluk anak-anak dan lari. Tidak sempat membawa baju, surat penting, apapun. Ujarnya sambil menatap kosong puing rumahnya yang hangus tertutup material vulkanik. Nah ini juga salah satunya, ini masih panas juga ini lur. Oh, panas ini. Informasi terkini Gunung Semeru setelah erupsi Semeru. Di sisi lain, relawan dan petugas gabungan bekerja tanpa henti. Tim Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD bergerak menyisir rumah-rumah warga yang terpencil, memastikan tidak ada yang tertinggal di zona bahaya. Rivaldi, relawan muda dari Sumberwuluh, menggambarkan kondisi evakuasi yang sulit. Awan panas datang cepat. Banyak warga tidak menyangka letusannya sebesar ini. Kami mengevakuasi sambil hujan abu terus turun. Nafas terasa sesak dan pandangan sering terhalang debu, katanya. Hujan abu bolong. Adalah rumah-rumah warga yang rusak. Ini awalnya jalan aspal akses. Selain warga, para pendaki yang berada di kawasan Ranu Kumbolo dan jalur pendakian Semeru juga terdampak. Sebanyak 187 pendaki yang sebelumnya tertahan di tengah jalur berhasil dievakuasi menuju Ranu Pane dan Pos Cemoro Kandang. Beberapa di antaranya mengalami iritasi mata dan sesak napas ringan akibat paparan abu vulkanik. Mereka menceritakan bagaimana jalur yang biasanya ramai dan penuh pemandangan indah berubah total menjadi rute berbahaya yang gelap dan berdebu. Pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari. Posko pengungsian dibuka di berbagai lokasi, mulai dari Balai Desa Sumberwuluh, Lapangan Kajar Kuning, hingga Gor Wirabakti. Lebih dari 900 warga mengungsi dengan membawa barang seadanya. Di posko, terlihat anak-anak mengenakan masker kain, para ibu menenangkan balita mereka, dan warga lain berusaha membersihkan abu yang menempel di barang-barang pribadi mereka. Bantuan berupa makanan siap saji, air minum, selimut, serta masker medis mulai berdatangan sejak pagi dari pemerintah daerah dan organisasi sosial. Erupsi dari Gunung Semeru kemarin, ini ya sisa-sisanya
sudah nyampe di bawah Geladak Perak. Masih panas sih Bang, meluber sampai atas. Kondisi ternak yang meninggal wedhus ya ini sapi. Lur, saya sudah mendekati di Sumbersari atas di daerah tadi sempat menyemburkan. PVMBD menetapkan status Gunung Semeru pada level 4 atau awas, level tertinggi dalam status gunung berapi. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 8 km dari puncak dan sepanjang aliran Besuk Kobokan ditetapkan sebagai zona bahaya dengan jarak hingga 20 km. Petugas juga memperingatkan potensi lahar dingin terutama jika hujan turun membasahi material vulkanik yang menumpuk di lereng. Ancaman ini bisa sama berbahayanya dengan awan panas karena lahar mampu membawa material besar seperti batu, batang pohon, hingga puing bangunan dengan kecepatan yang membahayakan. Ini jalan hancur, ini ke atas banyak rumah warga yang hancur. Ke barat ini juga warga hancur. Ini udah dulu panasin. Bungkus. Sementara itu, Pusat Peringatan Abu Vulkanik Darwin mengeluarkan peringatan bagi penerbangan karena kolom abu terdeteksi bergerak ke tenggara. Meskipun belum ada pembatalan besar-besaran penerbangan, pihak bandara tetap diminta waspada terhadap perubahan arah angin yang dapat membawa abu ke jalur udara. Posisi Sumbersari Lur. Ada ini gue. Katot kan. Pik lagi. Untuk Gunung Semerunya masih terlihat. Rumah di belakang Ustaz Munif habis. SD juga SD Sepiturang 2 di kamar A habis. Kamar A, Sumbersari, jalur tutup total karena ada jebolan rumah terjang lava dari sana. Dan ini sudah rumah pindah tempat. Awalnya ada di sebelah situ. Sekarang pindah ke tengah jalan ini, Bos. Kondisi malam ini di daerah Sumbersari RT 12. Di tengah semua itu, suara warga adalah cermin dari betapa besar dampak bencana ini. Sulastri, seorang ibu dari desa Kajar Kuning, menangis saat menjelaskan kondisi rumahnya yang kini hanya tersisa dinding yang retak. Kami sudah pernah mengalami erupsi sebelumnya, tapi kali ini lebih parah. Rumah kami hilang. Yang penting kami selamat. Tapi setelah ini kami tidak tahu harus bagaimana, katanya. Menjelang malam, aktivitas Semeru masih fluktuatif. Asap putih dan kelabu terus membumbung dari puncak, sementara dentuman kecil masih terdengar sesekali. Meskipun begitu, warga dan relawan tetap bertahan di pengungsian, menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak berwajib. Kejadian ini mengingatkan bahwa hidup di sekitar gunung api aktif memerlukan kewaspadaan tinggi serta kesiapsiagaan yang terus-menerus. Tempatnya kandang tadi, ini ya? Ini ya, RT 12, Dusun Sumbersari, Kamar A, Sepiturang. Oh ya, terkubur kurang lebih 3 meter ya, yang belakang ini ya. Ya, yang depan kelihatan agak separuhnya. Ini tempat kandang lembu ya, yang terkubur ini. Ini di rumahnya Bu Nur, Bu Sinta. Pencet lo nawarin dengan keto abu ini. Nah itu. 10 kilo ya?
komuk bae.